Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel Cooking with Layli. Di video kali ini aku mau bikin pastel yang lagi viral, yaitu pastel gulung. Ini enak banget, isiannya juga padat, ada campuran bihun sama sayur dan telur rebus. Yang mau tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai habis. Untuk tahap pertama, sekarang kita akan membuat isiannya. Nah, kita akan menggunakan bihun. Di sini aku menggunakan bihun jagung. Satu bungkus bihun jagung ini ada 2 keping. Di sini aku akan menggunakan 1 keping saja. Nah, 1 keping ini beratnya kira-kira 80 gram. Bihunnya ini akan kita rendam dengan air panas secukupnya. Kita diamkan bihunnya sampai benar-benar matang. Nah, ini bihunnya sudah matang. Kalau misalnya masih banyak airnya akan kita buang terlebih dahulu, kita tiriskan. Lalu kita gunting-gunting seperti ini, tujuannya supaya ketika nanti masak tuh nggak ribet dan ketika memberi isian pun gampang ya. Kita siapkan sedikit minyak yang sudah panas, lalu kita masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah diiris kecil-kecil. Lalu kita tumis sampai bawang bombaynya ini tercium wangi. Setelah bawang bombaynya tercium wangi, sekarang kita masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Lalu kita tumis kembali sampai bawang putihnya juga ini tercium wangi, tidak bau mentah, dan sampai kedua bawang ini layu. Setelah bawang putih dan bawang bombaynya sudah wangi, sekarang kita masukkan 150 gram wortel yang sudah dipotong kecil-kecil dadu. Lalu kita masukkan 125 gram buncis, ini sudah kita potong-potong juga kecil-kecil. Kita aduk-aduk sebentar. Sekarang kita tuangkan 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk. Lalu kita beri sedikit air, kurang lebih sebanyak 100 ml. Kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita biarkan beberapa saat sampai sayurannya ini matang, khususnya untuk wortelnya ya, sampai empuk wortelnya. Supaya cepat matang harus ditutup, tapi tadi aku lupa, nggak aku tutup. Kalau sayurnya sudah matang dan airnya benar-benar surut, sekarang kita masukkan bihun yang sudah tadi kita rendam. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Sedikit tips dari aku ketika membuat isian pastel supaya harus benar-benar kering ya, jangan terlalu basah dan jangan sampai masih ada air supaya nanti kulitnya itu bisa tetap renyah, nggak gampang melempem. Terakhir kita masukkan 3 batang daun seledri dan 3 batang daun bawang, ini kita iris kecil-kecil. Sekarang kita koreksi rasa, kalau isiannya ini sudah pas rasanya dan tidak terlalu basah. Sekarang kita matikan api kompor, kita pindahkan ke dalam wadah, lalu kita tunggu sampai dingin. Sekarang kita akan lanjut membuat kulit pastel. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk terdahulu bahan kering sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan 50 gram margarin dan 2 sendok makan minyak goreng yang sudah dilelehkan secara bersama. Ini kita masukkan ketika masih panas. Sekarang kita aduk sampai teksturnya berbulir-bulir. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang kita masukkan kurang lebih 80 sampai 100 ml. Ini kita masukkan airnya secara bertahap. Di sini aku menggunakan air dingin. Selanjutnya aku menguleni dengan bantuan tangan, tapi ini tangannya udah aku cuci dengan bersih. Kalau menurut aku, ketika kita mengaduk dengan menggunakan bantuan tangan, kita jadi lebih mengerti dan bisa merasakan bahwasanya adonan ini sudah cukup air atau belum ya. Untuk membuat kulit pastel ini, jangan terlalu keras ya, jangan terlalu kering adonannya dan jangan juga terlalu lembek ya. Kita akan menguleni adonan kulit pastel ini sampai semua bahannya tercampur dengan rata.
cukup sampai tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis. Nah, semua bahannya sudah menyatu berbentuk adonan seperti ini. Kelembapan adonannya juga sudah pas, tidak kering dan tidak lembek. Selanjutnya ini adonannya akan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit supaya rileks dan lentur. Nah, supaya tidak kering ini akan kita tutup dengan plastik wrap. Boleh juga pakai kain bersih. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, sekarang kita buka plastiknya. Nah, ini dia hasil adonannya, jadi lebih rileks, lebih lentur, dan lebih elastis. Sekarang akan kita timbang atau kita bagi beberapa bagian. Nah, ini sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Ini masing-masing aku timbang seberat 20 gram. Sekarang kita akan masuk ke tahap memberi isian. Nah, untuk isiannya udah kita masak tadi ya, sayur bihun, dan kita juga pakai telur rebus yang udah dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya aku juga mau ingetin dulu bagi adonan yang belum mendapatkan giliran untuk digilas dan diisi, ini supaya ditutup dengan rapat ya, supaya tidak kering adonannya. Sekarang kita ambil satu bagian adonan lalu kita gilas sampai tipis. Sekarang kita akan beri isian bihun dan sayur secukupnya. Lalu kita beri potongan telur rebus. Lalu kita akan lipat bagian bawah ke atas. Lalu kita lipat bagian kanan dan kiri. Selanjutnya kita gulung. Nah, sebelum lanjut kita akan memberi perekat. Di sini aku menggunakan putih telur. Kita oleskan saja di bagian atasnya. Kita lanjutkan menggulung sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya. Lanjutkan ya sampai semuanya selesai. Ini dia pastel gulung yang sudah diberi isian. Sekarang akan kita goreng sebagian. Langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas. Nah, untuk apinya di sini aku pakai api yang sedang aja ya. Jadi jangan menggunakan api yang terlalu kecil atau terlalu besar. Kalau pastel gulungnya ini sudah agak kokoh, kita bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan, itu tandanya sudah matang, langsung saja kita angkat lalu kita tiriskan. Apabila ingin menyimpannya dalam keadaan frozen, ini aku goreng dulu sampai setengah matang, sampai pastelnya ini kokoh. Nah, baru kita angkat lalu kita tiriskan. Kalau sudah dingin, lalu kita masukkan ke dalam wadah dan kita tutup lalu kita masukkan ke dalam freezer. Kalau pas kita pengen ngemil, tinggal kita keluarkan dulu sampai suhu ruang baru digoreng. Ini dia pastel gulung yang sedang viral. Cantik banget ya kulit pastelnya, ini berbintil-bintil atau berjerawat. Ini enak banget, isiannya benar-benar full, penuh, padat. Dan lebih praktis juga, nggak perlu dipilin-pilin bagian pinggirannya. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka pastel yang biasa ya, yang dipilin bagian pinggirannya itu. Jadi ada sensasi garing krenyes gitu di bagian pinggirannya. Nah, ini tuh paling cocok kalau dimakan sama cabai rawit, saus sambal, atau saus kacang. Mantap! Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.